Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madiarta Pradana dengan NIM 211010220. Dan teman saya Imade Arianta Wicaksana dengan NIM 211101089. Nah, di sini saya dan teman saya membuat sebuah proyek yaitu berjudulkan restoran. Yang dimana proyek restoran ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel karyawan, dan yang kedua tabel menu, yang ketiga ada tabel pembeli, yang keempat ada tabel supplier, dan yang kelima ada tabel transaksi, dan yang terakhir ada tabel log harga. Di tabel karyawan, yang pertama values-nya, yang pertama ada karyawan yang bernama Agus Setiawan dengan jabatan sebagai staf dengan nomor HP karyawan 081 343 521 897. Dan yang kedua ada Komang Yoga sebagai kasir dengan nomor HP 082 541 987 563. Dan yang ketiga ada Arta Gunarso dengan jabatan sebagai manajer dengan nomor HP 085 792 435 675. Dan yang seterusnya bisa dilihat di values sini. Yang kedua ada tabel menu, yang dimana menu itu berisikan yang nomor 1 untuk menu pertama yaitu ada nasi goreng dengan berkategorikan makanan dengan harga 10.000. Dan yang kedua ada mie ayam dengan berkategorikan makanan dengan harga 10.000. Dan yang ketiga ada lawar gurita berkategorikan makanan dengan harga 10.000. Dan value yang selanjutnya bisa dilihat juga dari sini. Ya. Dan yang selanjutnya ada tabel pembeli. Nama pembeli yang pertama ada Jerky berasal dari Karangasem dengan ID karyawan yang dengan ID karyawan 001 dan ID menunya 01, jumlah menu pesanan total makanan 0 dan total harga 0. Yang kedua ada Masdam dari Kerobokan dengan ID karyawan 001 dengan ID menu 01, jumlah pesanan 0, total harga 0. Yang pertama. Yang ketiga ada Derby dari Badung dengan ID karyawan 001, ID menu 002, dan jumlah pesanan 0, total harga 0. Dan seterusnya bisa dilihat di tabel ini. Dan yang ketiga ada tabel, yang keempat ada tabel supplier. Yang keempat supplier. Yang dimana supplier itu yang pertama berisi ID supplier 01 dengan nama supplier Vanda Seafood, kota supplier dari Grogol, alamat supplier dari Jalan Jelambar, Madya Barat, 9 Kafling, Polri, Blok A, 15 nomor 356, Jelambar dengan nomor HP 081 342 874 344 dengan ID bahan makanan 001. Dan yang kedua, ID supplier yang kedua, nama supplier Cahaya Tiga Tunggal, kota asal Surakarta, alamat supplier Jalan Brigif nomor 6 dengan nomor rumah 03, Palur Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia dengan nomor HP 081 234 554 875 dengan ID bahan makanan 002. Dan yang ketiga, nama supplier Sinar Sejahtera, kota asal Sunter, dan alamat supplier Jalan Taman Nyur 6 Blok N nomor 2 Santer. Dan ID nomor telepon supplier 085 435 443 213 dan ID makanan 003. Dan yang kelima ada transaksi. Yang pertama ID transaksi dengan 1100, yang ID pembeli 001, ID menu 01 yaitu berkategorikan makanan dengan jumlah makanan 3, jumlah minuman 0, total harga 30.000. Dan ID transaksi yang kedua
1200, ID pembeli 002, ID menu 02, berkategorikan makanan, jumlah makanan 3, jumlah minuman 0, total harga 30.000. Dan yang ketiga, ID transaksi 1300, ID pembeli 003, dan ID menu 02 berkategorikan makanan dengan jumlah makanan 5, jumlah minuman 0, dan total harga 50.000. Dan itu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Halo, Pak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu menjelaskan tentang membuat relasi antar tabel. Bisa diperlihatkan di sini, dia membuat relasi antar tabel. Yang pertama itu tabel transaksi dengan pembeli, di mana ID pembeli sebagai foreign key. Yang kedua, antara tabel pembeli dan menu, yang di mana ID menu sebagai foreign key-nya. Selanjutnya, ID pembeli dengan karyawan. ID karyawan sebagai foreign key. Yang terakhir itu merelasikan tabel transaksi dengan supplier dengan foreign key yaitu ID supplier. Setelah itu saya di sini membuat tabel log harga yang ingin digunakan sebagai tabel yang memperlihatkan nantinya misalnya kita akan mengupdate sebuah harga lama itu akan tersimpan di sana. Yang di mana tabel log harga ini berisi ID log, ID menu, nama menu, harga lama dari makanan, dan harga baru. Dan di sini saya men-setting waktunya yaitu dengan date. Di sini ID log sebagai primary key. Scroll ke bawah. Nah di sini query-nya yang pertama itu kita akan membuat trigger dengan nama harga update pada tabel menu. Terus bisa diperlihatkan dulu ini update-nya. Nah, query update-nya yang di bawah, update menu set harga. Sorry. Ini ya query untuk update menu yang dimana di sini ID menu 1 itu coba lihat selektor menunya, buka wih. Yang di bawah nih wih. Bawah. Menu. Diperlihatkan dulu. Nah di sini saya membuat ID menunya yang diupdate itu 1, yang dimana yang saya update itu adalah nasi goreng yang misal di sini awalannya 15.000, ingin saya update ke harga 10.000. Coba ubah di sini set harganya jadi 10.000. Coba jalanin. Nah di sini sudah sukses. Coba lihat select from harga, log harga. Sorry. Select di atas. Nah di sini jadinya menu nasi goreng itu harga lamanya 15.000. Kemudian saya ganti harganya menjadi 10.000. Dia berada pada tabel field harga baru. Selanjutnya terus ke atas lagi nih. Atas yuk. Nah di sini kenapa bisa harga lamanya tersimpan? Karena di sini saya menggunakan cara trigger yaitu before update. Sekian presentasi dari saya. Mungkin teman saya ada tambahan. Ya untuk saya pribadi belum. Nah, sekian presentasi dari saya dan teman saya. Bila ada salah kata ataupun memang ada kekurangan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Pramo Santi.
Oh, Santi, Santi, Santi. Oh,